segala domba, Nebayot, Kedar akan terhimpun kepadamu. Pertanyaan saya sekarang ini adalah, kemana keturunan Ismail? Ingat, Kedar itu adalah anak pertama Nabi Ismail. Anak kedua, Nebayot anak pertama oleh Nabi Ismail. Nah, ketika dikatakan segala domba, kambing domba terhimpun dari keturunan Nebayot dan keturunan Kedar, itu sekarang di mana kejadiannya? Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, la khawla wa la quwata illa billah. Suara saya kedengaran, suara. Nah, kemana perginya domba-domba keturunan Kedar dan juga Nebayot itu dihimpun setiap tahun di mana? Di Vatikan, di Israel, di Yerusalem, atau di mana? Jadi penggenapan itu sangat jelas adanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang tadi yang saya jelaskan kepada saudara Meme Bos, Rasulullah Muhammad SAW dikatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, semua manusia. Kaffatan linnas, litubayyina linnas. Sementara Yesus mengatakan, Matius 15 nomor 24, apa yang dikatakan? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Kita lanjut ya. Jangan lanjut ya. Oke. Kemudian saudara Meme Bos, saya katakan lagi kepada saudara, ketika Tuhan di dalam kitab Yeremia, Yehezkiel bersumpah akan mengumpulkan kembali keturunan Bani Israel yang sudah berserak ke 4 penjuru bumi, dia akan mengatakan itu, aku akan menghimpun semua satu gembala dan menempatkan mereka kemudian di tanah Israel yang telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Tidak boleh masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke bait suci. Bahkan di ayat 7-nya dikatakan bahwasanya engkau telah melakukan kekejian-kekejian. Engkau telah melakukan kekejian-kekejian. Masya Allah ya Rabbi ya, Masya Allah. Engkau telah melakukan kekejian-kekejian. Dan kekejian yang paling dibenci oleh Allah adalah mereka memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam sinagoge, ke tempat sucinya. Jadi kalau orang Israel dihimpun oleh Allah, berkumpul di Yerusalem, di tempat yang dijanjikan, mereka adalah pelaku-pelaku Taurat, mereka yang bersunat. Lantas teman-teman Kristen dikumpul di mana? Kalau kami umat Islam mau dikumpul di sana juga boleh. Kami menyembah kepada esensi yang satu, yang kami sebut Azza wa Jalla, Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci, Maha Tinggi, yang datang menyatakan diri kepada Abraham alaihissalam, kepada Nabi Musa, kepada Yakub, kepada Salomo, kepada Daud, kepada Yesus. Itu Tuhan kami. Kami dihimpun di sana satu kawanan, nggak masalah. Bahkan sampai hari ini orang Yahudi ketika mereka mau tidak ada masjid, mereka tidak ada sinagoge, mereka ke masjid, mereka tidak ke gereja. Nah, kalaupun itu tidak terjadi, umat Islam ada tanah Mekah, tanah suci. Nah, sekarang orang Kristen ini mau kemana? Ke Riau, ke Siak, kumpul di Siak. Oke, saya kira itu ya, saudara Meme. Pertanyaan saya tadi di awal, tunjukkan satu orang Farisi yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15, yang dikatakan, ya Allah ya Karim, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Yang dinyatakan kemudian di dalam kitab saudara Matius 23 nomor 15, ada ahli Taurat, orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, kemudian mentobatkan orang masuk ke dalam agamanya, dan kemudian membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Tolong tunjukkan satu orang Farisi yang mendirikan satu agama di luar Yahudi. Ingat, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Sebenarnya open kamera itu nggak bagus loh, karena aku tunjuk-tunjuk guruku semua gini. Ini nggak sopan. Jadi gini aja ya. Gini aja ya. Di situ dikatakan bahwasanya, ya, di situ dikatakan di dalam ganggu konsentrasi saya ini. Allahu Akbar, Masya Allah.
Allahu Akbar. Masaha Jadi kerja masaha. dikatakan Oi. bahwasanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya inilah Paulus, orang yang setimpal setara dengan penyakit sampar, yang telah menyesatkan banyak orang Yahudi di tempat yang berada, dan dia adalah tokoh dari Nasrani. Subhanallah. Tergenapi orang Parisi yang dianggap sebagai penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi disebut dari sekte Nasrani adalah Paulus laknatullah alaih. Kalau bukan dia, kita minta pertanggungjawaban saudara sebagai seorang Kristen. Tunjukkan kepada kita siapa orang Farisi yang mendirikan sebuah agama di luar Yahudi. Ingat saudaraku, saudara sudah mengakui bahwa Anda bukan dari sana. Anda adalah Yahudi baru, Anda adalah Israel baru, Anda adalah Yerusalem baru. Berarti memang betul Anda bertentangan dengan Israel Bani Yakub. Demikian sementara. Sip, Balami. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi